akan kami baca bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu dan percaya Tuhan adalah sumber penghiburan sejati yang menyatakan penghiburan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita membaca Alkitab bagi warga Jemaat Gemit. Ini adalah bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini. Dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, di mana firman Tuhan berjudul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Ini kan firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi namun Ia melihat orang yang hina. Ia mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara, mari kita menyanyi Bimbinglah Daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kaum keluarga yang berduka cita, bahkan bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini di Jakarta, secara khusus di Bekasi, sementara dilaksanakan persiapan untuk ibadah pemakaman bagi anak, papa, saudara yang dikasih keluarga almarhum Bapak Sutardi Januanto, yang pada kemarin hari sesuai dengan informasi tadi, ternyata istri baru mendapat informasi dan pulang ke rumah setelah diperiksa oleh medis. Informasi tadi sudah 3 jam beliau meninggal dunia. Tapi saudara, kita percaya bahwa semua ini ada dalam pengaturan Tuhan. Karena kita yakin sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, tidak ada apapun yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Maka yakinlah keluarga, bahkan kita semua, bahwa juga kepergian saudara kita atas seizin Tuhan juga. Kita sebagai manusia, demikian Ibu Rosita, nggak tahu tuh apa tuh mau jadi di depan. Karena itu pagi-pagi seperti biasa berangkat kerja. Tentu didahului dengan doa pasti. Toh, biarlah hari itu bagi tukang seorang ibu-ibu, tiap hari orang mulai dan doa. Biarlah satu hari itu ada dalam kendali tangan kasih Tuhan. Semua yang akan terjadi, semua yang akan kita alami, semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Pasti Ibu Rosita juga demikian. Tetapi bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan batas dari kehidupannya. Pendeta selalu bilang, walaupun orang pendeta, Tuhan tidak pernah bilang, pendeta tempo apa mau selesai.
Kita hanya menjalani hidup yang adalah kepunyaan tapi juga pengaturan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara bagi yang kekasih almarhum Bapak Fitardi Januanto. Istri sangat mengasihi Bapak Fitardi, pasti itu. Anak-anak masih membutuhkan dia sebagai sosok papa, kepala keluarga, imam dalam rumah tangga. Demikian yang berkumpul di sini walaupun orang jauh dari Jakarta, dari Bekasi sana, sebagai wujud cinta kasih sayang bahwa di sini juga kita kehilangan. Mama di sini kehilangan anak, para papa kehilangan anak. Tapi kakak beradik kehilangan saudara yang dicintai. Kalau boleh sebenarnya orang menghendaki biar dia hidup, biar dia umur panjang. Walaupun semua tahu dia sakit. Tetapi pasti istri, anak, bahkan orang tua, sanak saudara ada doa sama. Tuhan kasih kesembuhan. Dia boleh apalagi baru di usia 47 tahun. Sekian bulan, sekian hari yang Tuhan beri bagi dia. Secara manusia mungkin orang berpikir dia masih muda. Apalagi anak-anak masih kecil-kecil. Apa maksud Tuhan panggil dia? Siapa Tuhan ada tulang yang lebih tua yang Tuhan boleh ambil? Kenapa Tuhan harus dia yang masih muda, yang masih sangat dibutuhkan oleh keluarga, oleh istri, oleh anak-anak, oleh sanak saudara? Siapa Tuhan yang tidak salah ambil? Kenapa tidak ada orang lain yang bisa Tuhan ambil, yang so tua, yang so nak berdaya, yang mungkin sudah berdoa, Tuhan ambil jo. Kenapa Tuhan yang tidak ambil orang-orang seperti itu? Kenapa dia yang masih muda? Saudara, kita ini manusia terbatas. Orang ingin tahu tuh di muka seperti apa, Ibu Rosita tidak tahu di depan seperti apa. Begitu juga dengan orang. Tapi percaya bahwa Tuhan tahu sebelum segala sesuatu terjadi. Termasuk dengan kehidupan dari almarhum Bapak Fitardi Januanto. Siapa mau tahu dengan sakit yang dia alami di depan, begitu besar penderitaan yang harus dia tanggung. Dan ketika dia menderita, mungkin juga mendatangkan penderitaan bagi istri, bagi anak-anak karena kurasa sayang. Siapa mau tahu di muka dengan sakit yang harus dia tanggung, apalagi ini di bagian jantung. Siapa mau tahu ke depan penderitaan yang akan dia tanggung itu sangat hebat. Tetapi Tuhan tahu. Dan karena itu ya bagi Tuhan, bagi manusia, mungkin tidak dapat menyelami sama dari tadi. Siapa bukan ke orang yang setua-tua, yang sudah minta Tuhan ambil, siapa bukan orang yang Tuhan ambil. Dukung siapa ini masih muda, masih dibutuhkan oleh istri dan anak-anak. Siapa dia tuh lebih dulu Tuhan ambil. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, orang yang hanya menjalani hidup daripada Tuhan. Ini saatnya bagi Ibu Rosita, bagi anak-anak kekasih Michelle dan Nathanael. Tapi tentu juga bagi semua kita yang hadir di sini. Peristiwa ini mengajar kita untuk bersedia memberi diri secara utuh dalam tuntunan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan mengajar kita tentang apa artinya kita berkata bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Karena di depan kita tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Tuhan tidak membiarkan anaknya dalam penderitaan yang lebih lama dan bahkan mungkin lebih hebat. Karena itu dia memberikan kelepasan yang sejati bagi yang kekasih Bapak Fitardi. Dia bebaskan dia dari sakit dan penderitaan. Kelepasan yang sejati Tuhan berikan. Lewat peristiwa ini saudara, tidak dapat dipungkiri karena mungkin di antara kita beberapa pernah mengalami perpisahan oleh karena kematian. Itu bukan pengalaman yang mudah. Tetapi justru disinilah kita belajar berserah. Disinilah kita belajar membiarkan tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita yakin jika Tuhan melukai, Tuhan mengizinkan kita terluka, pasti Tuhan membebat luka batin kita. Dia telah menyelesaikan tugasnya dalam dunia menurut ukuran Tuhan. Dan kita percaya bahwa dengan semua yang dilakukan dalam hidup, dia menerima upah dalam kekekalan surgawi. Tetapi istri, anak, bahkan orang tua, sanak saudara, orang semua masih ada dalam dunia ini. Dan mengajar kepada kita setiap peristiwa kematian seperti ini juga memberi ingat dalam diri pribadi kita masing-masing. Hidup kita terlalu singkat.
Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan, bagaimana caranya kita selesai dalam dunia ini. Tetapi memberi pelajaran berharga bahwa kematian itu tidak memandang umur. Yang orang pikir mungkin so tua, so nggak berdaya, tapi ternyata masih ada yang berumur panjang. Sebaliknya, kematian dapat terjadi pada orang yang masih muda, bahkan pada bayi yang baru lahir sekalipun. Karena kematian itu ada di dalam kekuasaan Tuhan, dan kita hanya menjalankan hidup daripada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi setiap perkara dalam hidup ini? Bagaimana Ibu Rosita, Michelle, dan Nathanael, bahkan kakak beradik orang tua di sini menjalani duka cita ini? Bagaimana Ibu Rosita bersama dengan Ibu Fain di sana, kakak-kakak yang ada di sana? Mereka ada di sana, seharusnya ketika berduka orang berkumpul dan saling menguatkan. Tapi kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun orang baku jauh, sekarang kecanggihan teknologi sebagai apa yang Tuhan beri. Orang di sana, orang di sini, tapi orang boleh baku lihat. Tetapi yang paling utama adalah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Seperti yang kita baca di saat ini. Saudara Daud bersyukur dan dia sampaikan ucapan syukurnya. Bahkan mengajak sekalian kita yang membaca firman Tuhan untuk juga bersyukur. Apa yang akan kita syukuri? Dia sudah mati? Bukan. Apa yang harus kita syukuri? Istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua, kakak beradik kehilangan saudara? Tidak. Bukan kematian yang kita syukuri, tapi kita patut bersyukur karena apa? Karena meskipun kita dalam duka cita, meskipun kita kehilangan orang yang kita kasih, tapi kita tidak pernah kehilangan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan kita hadir di setiap saat hidup kita. Saat ini Tuhan tahu Ibu Rosita begitu sangat dalam kelemahan, dan dia beri Ibu Fain dan kakak ada di sana. Rencana-rencana manusia, tapi Tuhan mengaturnya. Mereka ada di sana. Ibu Fain sebenarnya mungkin rencana sudah akan pulang, tapi dia ada di sana. Mari kita lihat ini sebagai pengaturan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan dan apa yang Ibu Rosita butuhkan saat ini. Dia butuh saudara, dia butuh kakak beradik, dia butuh orang tua untuk menopang dia. Dan kita ada di sini dalam kebersamaan untuk berdoa bagi dia di sana. Tuhan so tahu yang Ibu Rosita butuhkan, dan Tuhan anugerahkan itu. Sama dengan Daud dah bilang dalam pembacaan kita tadi. Firman Tuhan ini yang kita baca adalah ungkapan syukur Daud. Bukan karena dia sementara ada dalam keadaan senang, bukan. Tapi dia bersyukur karena dia bilang, pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidup. Keyakinan Daud, seperti firman Tuhan katakan, apapun perkara yang dia alami, orang kenal ke Daud, banyak tantangan, banyak pergumulan, Daud pegang jaminan Tuhan. Meskipun ada persoalan, dia katakan, Tuhan akan menyelesaikan bagi. Demikian saat ini bagi keluarga berduka, bagi Ibu Rosita, bagi kedua anak kekasih Michelle dan Nathanael di Bekasi, bagi kakak-kakak yang ada di sana, kakak beradik demikian, bagi orang tua kakak beradik di sini. Kita lemah saudara, tapi percaya Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu apa yang keluarga butuhkan. Dia adalah Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dia tahu saat ini keluarga butuh penghiburan, butuh penguatan, istri anak butuh semua itu. Dan kita yakin saat ini Tuhan sementara bekerja bagi keluarga. Mereka tidak ditinggalkan di Bekasi sana, tapi Tuhan beserta demikian kita di sini. Orang tua kakak beradik tidak dibiarkan, karena Tuhan selalu ada. Sama dengan Daud bilang, pada hari aku berseru. Jadi yang harus kita lakukan adalah berseru dan selalu mengandalkan Tuhan. Yakin kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Orang hidup boleh mengalami perubahan. Ada saat senang, ada saat berduka. Tapi orang Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama menolong kita, menopang kita. Dia Allah menyediakan semua yang kita butuhkan. Dia nyatakan itu bagi kita. Bergembiralah dan menjadi kuatlah dalam Tuhan. Untuk semua hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga. Ketika Tuhan izinkan terjadi, saudara percaya itu untuk kebaikan kita. Tinggal bagaimana keluarga berharap percaya Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Dia pengatur hidup kita, daripadanya hidup kita. Dan ketika dia bekerja, pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan kasih dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara, mari kita akan memberikan persembahan. Dan sementara kita akan memberikan persembahan, Ada komika. Baca di sana semua. Ada tukang. Selalu orang berani. Dari sesungguhnya tidak ada apapun yang dapat kami andalkan dalam dunia ini tentang hidup kami. Karena kami hanyalah buah ciptaan tangan-Mu dan kami sadar kami debu tanah tanpa arti tanpa Tuhan dalam hidup kami. Tetapi oleh karena Tuhan ada dan yang menjadikan kami, bahkan memberi kami kemuliaan, bahkan kasih dan sayang-Mu, maka kami menikmati hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau jaminan bagi kehidupan kami. Dalam segala perkara Engkau dapat kami andalkan. Engkau tempat kami bernaung. Engkau tempat kami bersandar dan meminta pertolongan, dan kami tahu tepat pada waktunya jawaban Tuhan akan pertolongan-pertolongan-Mu bagi kami terus menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ketika kami berkumpul dalam duka cita, sepenanggungan dengan kehidupan keluarga besar Muayah Kalangi di tempat ini, bersama dengan kehidupan keluarga Januanto Muayah di Bekasi saat ini yang sementara melaksanakan ibadah pemakaman dari suami papa, saudara yang dikasihi, anak kekasih almarhum Bapak Sitardi Januanto. Kemarin hari Tuhan menetapkan akhir dari perjalanan hidupnya, pengembaraannya sekian tahun, 47 tahun sekian bulan sekian hari di dalam dunia ini. Dia menyelesaikan pertandingannya dalam iman percaya kepadamu. Ketika Tuhan memberi peristirahatan yang benar, kelegaan yang sungguh dahsyat dari segala penderitaan sakit yang harus dialami. Ketika para dokter mengharuskan dia beristirahat, tetapi Tuhan justru memberi peristirahatan yang hebat dalam hidupnya. Dan kami percaya Bapak, Engkau mengerti keberadaan istri saat ini, anak-anak. Untuk peristiwa duka cita yang mereka alami, mereka tidak pernah sendiri. Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Pada saat ini juga Tuhan sementara bekerja, mendatangkan penguatan dan penghiburan bagi istri anak-anak di Jakarta, di Bekasi sana. Diberkati ya Tuhan Allah. Segala hal yang mereka tanggung, mereka dapat tanggung dalam kekuatan yang Tuhan beri. Mereka tanggung duka cita ini dengan kuat yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Terima kasih kakak beradik yang ada di Jakarta saat ini, Tuhan tolong. Di Bekasi saat ini Tuhan beri kekuatan, kesehatan, pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi tentu juga bagi orang tua semua, kakak beradik yang ada di sini, bahkan sekalian kami, sanak saudara, hadir tolan sobat kenalan, para pelayan Tuhan yang boleh berkumpul sama-sama meminta dalam doa Tuhan kasihan. Tuhan nyatakan kekuatan, beri penghiburan saat ini. Kami yakin lembah air mata ini akan dilewati oleh keluarga dengan percaya.
Dengan iman sambil pandang Yesus, mereka dimampukan dan dikuatkan. Percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang ada di depan, dan rencana Tuhan pasti selalu adalah kebaikan dalam hidup. Mungkin hari ini istri tidak memahami, mungkin hari ini anak-anak belum sanggup untuk menerima kenyataan. Suami, papa mereka pergi dari kehidupan mereka. Tetapi pada hari ini juga Tuhan bekerja bagi kehidupan mereka. Beban luka batin, istri, anak-anak, orang tua sanak keluarga yang kehilangan, bahkan sekalian tangis. Terima kasih kami boleh beribadah meskipun kami terpisah jarak. Tuhan kiranya menuntut, menolong. Ibadah pemakaman yang dilaksanakan di Bekasi sampai selesai dengan baik. Semua dalam kendali tangan kasih setia Tuhan. Penghiburan Tuhan terus tutup bungkus kehidupan Ibu Rosita. Bahkan anak Michelle dan Nathanael, bahkan kakak-kakak adik. Demikian sekali. Makasih banyak Tuhan, hari-hari ini akan dilewati dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Ibu Rosita, bahkan anak-anak, kakak beradik, orang tua sanak saudara, tetap mau percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan kuduskan semuanya. Biar nama Tuhan dimuliakan ketika kami memberi sebagai bagian dari kebersamaan ini. Kasih setia Tuhan jamah kehidupan kami sekalian umat, menjadi bagian yang menopang hidup keluarga dan pemberian diri yang sesungguhnya dalam hidup kami yang tak setia dari persembahan. Makasih banyak pengumuman yang beribu dalam keberkatan pelayan-pelayan jemaat Tuhan, hadir tolak sobat kenalan, keluarga besar, pemerintah yang hadir, Tuhan tolong. Sebentar selesai ibadah ini, kami semua ada dalam kekuatan kasih setia Tuhan. Kami berpisah dari keluarga, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah berpisah dari kehidupan keluarga. Semuanya kalah. Tadi juga kehidupan Ibu Rosita, anak Michelle dan Nathanael yang ada di Bekasi sana. Dalam keluarga Januari semuanya. Makasih banyak Tuhan ini kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup keluarga. Kami yakin tangan Tuhan pasti mengerjakan yang terindah dalam hidup mereka. Menghapus air mata mereka. Menguatkan dan menumbuhkan iman mereka. Untuk melewati semua ini dalam lindungan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami gereja berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di sana. Makanan kami yang dan kami adalah yang seperti kami telah dan jangan membawa tapi lepaskan kami daripada karena Tuhan punya raja kuasa dan sampai selamanya. Mari berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah ini. Mari kita aku tahu kan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah dengan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera, kekuatan, kasih penghiburan dari Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan istri anak Ibu Rosita, Michelle dan Nathanael, orang tua kakak beradik sanak segala, istri keluarga besar pelayan dalam, menyertai dan memberkati kehidupan kita semua umat Tuhan di saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.